Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Persembahan persepuluhan. Tidak semua orang percaya membayar atau memberikan korban persembahan persepuluhan. Namun ada orang-orang percaya yang dengan setia memberikan korban persembahan persepuluhan. Haruskah orang percaya memberi persepuluhan atau seperti apa? Mari kita melihat ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan tentang persembahan persepuluhan. Saudara, persembahan persepuluhan telah dilakukan oleh orang-orang percaya sejak pada masa yang sangat awal. Abraham di dalam Kejadian pasal 28 memberikan persembahan persepuluhan kepada Imam Melkisedek ketika dia diberkati oleh Tuhan dengan hasil pampasan perang. Demikian juga Yakub dalam satu kesempatan berjanji kepada Allah untuk membayar persembahan persepuluhan kepada Allah. Saudara, hal memberikan persembahan persepuluhan sudah dilakukan oleh Abraham maupun Yakub sebelum hukum Taurat itu sendiri ada. Alkitab memang tidak memberikan penjelasan kepada kita asal muasal persembahan persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham maupun Yakub. Namun demikian kita bisa menyimpulkan bahwa hal memberikan persembahan persepuluhan sepertinya sudah merupakan hal yang lazim yang dilakukan oleh Abraham dan kemudian diteruskan oleh Yakub. Nah, di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama ketika bangsa Israel terbentuk, maka Tuhan memberikan tanah warisan kepada 11 suku bangsa Israel. Hanya satu suku bangsa Israel yang tidak mendapatkan warisan tanah, yaitu suku Lewi. Karena suku Lewi tidak mendapatkan warisan tanah, maka Tuhan mewajibkan kepada bangsa Israel untuk memberikan korban persembahan persepuluhan kepada orang-orang Lewi. Demikian ketentuan itu dibuat oleh Tuhan dalam kitab Imamat dan diteruskan secara turun-temurun oleh orang-orang Israel yang hidup pada masa hukum Taurat. Dengan demikian kalau kita berpatokan pada Perjanjian Lama, maka ada dua dasar yang menjadi rujukan dalam hal memberikan korban persembahan persepuluhan. Rujukan yang pertama adalah yang dilakukan oleh Abraham dan Yakub, yang kalau kita telusuri, maka apa yang dilakukan oleh Abraham dan Yakub merupakan kebiasaan yang didasarkan pada dorongan hati nurani mereka untuk mengucap syukur atas segala persembahan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan dasar yang kedua adalah di dalam kitab hukum Taurat. Ketika bangsa Israel terbentuk, maka Tuhanlah yang meminta dan memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk membayar atau untuk memberikan korban persembahan persepuluhan sebagai kompensasi oleh karena para imam Lewi tidak mendapatkan tanah warisan. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru kita juga menemukan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa hal persembahan persepuluhan sampai dengan pada masa perjanjian baru masih kemudian diteruskan. Bagaimana dengan hari ini? Ketika sistem keimamatan telah berakhir, ketika hukum Taurat digenapi di dalam Kristus, sistem ibadat yang berlangsung di Bait Allah telah berakhir, apakah hal memberikan persembahan persepuluhan masih dilakukan oleh orang-orang percaya sampai dengan hari ini, atau cukup dengan berhentinya hukum Taurat, maka berhentilah, atau kita tidak perlu melanjutkan hal memberikan persembahan persepuluhan. Saudara, di dalam tulisan-tulisan Paulus memang kita tidak menjumpai ayat-ayat yang berbicara tentang persembahan persepuluhan. Hal yang harus kita ingat bahwa surat-surat Perjanjian Baru ditulis umumnya berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Seperti misalnya persoalan di Korintus. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di sana, sehingga Paulus harus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus yang diantara lain berisi persoalan perselisihan, yang diantaranya berisi persoalan tentang perjamuan kudus yang disalahgunakan, dan kemudian janji iman yang ditepati, dan persoalan-persoalan lainnya. Sementara di dalam surat-surat yang lain juga kita temukan bahwa surat perjanjian baru ditulis oleh karena persoalan yang muncul, seperti di Galatia adanya ajaran sesat. Sementara kita membaca
bahwa hal memberikan persembahan persepuluhan tidak disinggung sama sekali di dalam tulisan-tulisan Paulus. Nah, ini bisa memberikan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama, mungkin hal memberikan persembahan persepuluhan merupakan hal yang biasa, yang lazim dan sudah biasa dilakukan oleh orang-orang percaya pada masa mula-mula atau gereja mula-mula, sehingga surat-surat atau bagian lain dalam perjanjian baru tidak perlu menyinggung itunya kembali. Jadi, hal memberikan persembahan persepuluhan sampai dengan hari ini, memang kita tidak melakukannya berdasarkan ketetapan hukum Taurat, sebab ketetapan hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus. Dengan matinya Kristus di atas kayu salib, maka seluruh hukum Taurat digenapi di dalam Yesus. Begitu juga dalam hal persembahan persepuluhan. Nah, kalau gereja hari ini memberikan korban persembahan persepuluhan, maka tentu benang merahnya kita tidak bisa tarik berdasarkan ketentuan hukum Taurat, tetapi benang merahnya kita tarik berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abraham dan Yakub. Abraham dan Yakub memberikan korban persembahan persepuluhan kepada Allah. Yakub juga memberikan korban persembahan persepuluhan kepada Allah. Nah, sekalipun kita percaya bahwa bagian-bagian dari hukum Taurat telah digenapi dan tidak berlaku lagi, namun secara esensial hukum Taurat sampai dengan hari ini kita masih nyatakan sebagai hal yang masih berlaku. Karena semuanya digenapi dalam satu kalimat, "Kasihilah Tuhan Allahmu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Demikian juga kita percaya hal yang berkaitan dengan persembahan persepuluhan dalam hukum Taurat secara esensi masih berlaku sampai dengan hari ini. Artinya, memberikan korban persembahan persepuluhan merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah sebagai pemberi berkat. Saudara, ada sebuah gambaran yang bisa kita katakan sebagai gambaran yang merujuk hal memberikan persembahan persepuluhan di dunia hari ini. Saudara, kalau saudara pergi ke rumah makan, membeli makanan, saudara akan dikenakan pajak 10% secara tidak sadar. Nah, itu mungkin berbeda dengan persembahan persepuluhan, tetapi itu adalah gambaran yang nyata di dunia, bahwa hal memberi persepuluhan seperti sesuatu yang biasa. Demikian juga kita percaya bahwa di dalam Alkitab hal memberikan persembahan persepuluhan merupakan bentuk ungkapan syukur, merupakan bentuk pernyataan iman kita kepada Allah atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Dengan demikian, memberikan persembahan persepuluhan adalah merupakan bentuk rasa hormat, bentuk rasa penghargaan, bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah. Tuhan memberkati bagi Anda yang sudah dengan setia membayar atau memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.